Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Subhanalladzi qail fi kitabil jalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa qail fi ayatil ukhra. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalathah. Jamaah rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam anugerah nikmat dan karunia Allah yang dicurahkan kepada kita semua, baik nikmat yang kita minta dalam doa-doa maupun nikmat yang tanpa kita minta. Dengan rahman rahim Allah, alhamdulillah hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih memiliki kesempatan, kita masih ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang mukmin muslim. Sehingga dengan itu semua alhamdulillah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah, memenuhi panggilan Allah. Di antaranya adalah sholat maghrib dengan berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga dengan senantiasa kita gunakan nikmat-nikmat Allah di dalam ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, Allah menambah nikmat bagi kita semua. Yang sehat semakin diberi Allah kesehatan, yang sudah berumur diberi Allah umur tambahan yang panjang, yang lagi ada masalah semoga dimudahkan Allah keluar dari berbagai macam masalah. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, yang telah Allah tetapkan bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, penyampai risalah, penyampai wahyu, aturan hidup dari Allah yang sempurna dan paripurna. Tapi beliau juga diberi Allah amanah menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup kita di dunia ini, termasuk masalah-masalah kekinian yang harus kita sebagai hamba Allah yang beriman, rujukan kita itu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang dicontohkan Rasulullah di dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan yang kita hadapi. Nggih, tentunipun benten-benten gitu. Probleme wong sing sugih donyane akeh, benten kalih probleme ingkang tiyang ingkang boten pinten sugih. Probleme pemimpin ya, pemuka masyarakat, benten tentune problem dengan hanya seorang kepala rumah tangga. Akan tapi semuanya kita ini hidup di dunia ini memiliki problem, masalah-masalah ya,
Ditimpah Allah musibah adik-adik ya ngono padha wae. Adik-adik agak seneng terus, tapi pasti ono masalah dalam kehidupan. Mbek konco, mbek ibu bapake, mbek mbake, adike pasti ada masalah. Dan contoh Rasulullah itu terlengkap, uswah hasanah yang sangat lengkap sekali. Dari usia kecil sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Lakum itu semua, bagi kalian semua. Bukan hanya bagi orang laki-laki, bukan hanya khusus perempuan, enggak. Laki-laki perempuan contoh Rasulullah. Bukan hanya orang dewasa, bapak-bapak, anak kecil juga di sirah itu ada contoh terbaik dari Rasulullah. Ya. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat, sebagai macam-macam. Ya, sebagai seorang individu, hamba Allah, ada contoh terbaik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kepingin clear, keluar dari berbagai macam problem yang ada, kita bisa menghadapinya dengan enak dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah sudah menjanjikan, taraktu fikum amroini lan tadilla in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatar Rasul. Ya. Dan inilah gerakan Muhammadiyah juga, di antara salah satunya yang pertama adalah purifikasi. Kita ini kembali kepada rujukan awal umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak merujuk ke yang lain, tapi harus awal dulu Al-Quran dan As-Sunnah di dalam menghadapi berbagai macam problem masalah kehidupan. Jamaah rahimakumullah, terlebih lagi ya era sekarang kita ini dihadapkan dengan penurunan dari generasi kita, penurunan akhlaknya, penurunan kualitas ketakwaannya dan seterusnya. Banyak yang mengalami problem itu. Ya, saya khawatir firman Allah, ya, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'u syahawat, itu mengenai diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, generasi yang jelek, ya, generasi yang jelek. Setelah orang-orang baik banyak yang meninggal, para ilmuwan, para alim banyak meninggal, di belakangnya ditinggalkan generasi yang jelek. Cirinya apa? Adaa'us sholat wattaba'us syahawat. Nah ini ya, menyia-nyiakan sholat, ya, meninggalkan sholat, kemudian secara otomatis ittaba'u syahawat, mengikuti keinginan hawa nafsu. Lah hawa nafsu niku mboten namun mangan tok nggih. Hawa nafsu kita itu ya makan, ya pakaian, ya bagaimana berkumpul putra-putri gitu. Ya bagaimana menyenangkan mata, menyenangkan telinga dan seterusnya. Kalau tidak dikendalikan dengan syariat, dengan aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, wah sekarang niki kita niki pasti terjerumus ke dalam kancah itu, yaitu mengikuti hawa nafsu. Hadirin, agar anak kita tidak, generasi kita tidak adaa'us sholat ittaba'u syahawat, itu maka harus kita kembalikan kepada sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing generasi awal,
yaitu dikembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana usaha kita hadirin rahimakumullah betul-betul membentengi anak kita dari berbagai macam pengaruh yang negatif sekarang ini, yang mengarahkan mereka sekali kepada menyia-nyiakan sholat, mengikuti hawa nafsu dalam berbagai macam aspek kehidupannya. Maka kembalikanlah, mari kita kembali mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mengkaji lagi, memahami lagi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tadi taraktu fikum amroini lan tadilla in tamassaktum bihima abadan. Tidak akan sesat katanya Allah, kata Rasulullah, enggak akan tergoyahkan, ya, tidak akan mengikuti jalan yang salah, tapi dijamin oleh Rasulullah, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, di dalam membentuk generasi ini maka kita sebagai orang tua harus betul-betul pertama ikhlas, ya, niatnya ikhlas agar anak kita ini menjadi anak yang ahlul Quran, ya. Jadi tantangan sekarang ini hanya terjawab ketika kita mau mengembalikan anak kita, keluarga kita kepada Al-Quran lagi, ya. Kalau kita ini, anak kita, keluarga kita semakin jauh dari Al-Quran, maka kita akan terperosok ke dalam itu, mengikuti hawa nafsu dan senantiasa menyanyiakan perintah Allah, ya. Adha'us shalah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu bukan hanya meninggalkan sholat saja, tapi bisa meninggalkan syariat-syariat Allah yang lain, ya. Kenapa? Karena barometer seseorang itu baik dan jelek itu kan dalam sholatnya. Ketika sholatnya sudah jelek, yang lain akan jelek, ya, yang lain akan jelek. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita kembalikan kepada anak kita untuk betul-betul bisa memahami Al-Quran. Kita niatkan ikhlas, anak kita ini menjadi ahlul Quran. Nah, terus pundi carane? Ya, diantaranya ya ketika sebelum jadi jabang bayi, maka seorang ibu dan bapak harus betul-betul meniatkan agar anaknya ini kelak ketika lahir dan tumbuh dewasa menjadi generasi yang Qurani, ahli Quran. Nah, ahli Quran gimana? Apa ciri-ciri ahli Quran? Maka seorang generasi yang ahli Quran itu dia secara otomatis yang dibaca, yang diperhatikan dalam keseharian hidupnya itu adalah Al-Quran, ya, akrab dengan Al-Quran, ya. Monggo kita ini termasuk akrab dengan Al-Quran atau jauh dari Al-Quran. Kita lihat nek dhewek niki generasi Qurani, otomatis wacanane utama niku Al-Quran, boten Al-Quran. Sani kan nggih, Al-Quran nomor 1 pagi-pagi mbek nyeruput kopi, Al-Quran engko dhisik nek kober. Nah. Tapi Al-Quran wah dikoberno. Saiki tambah Al-Qurane ndok nggone HP, kabar-kabar, ya. Mboten Al-Quran malih, TikTok, WA, ya, dan macam-macam itu. Ya. Kadang-kadang kita kan sempat Pak nggih, Bu nggih, sempat baca WA itu berjam-jam gitu. Wah, TikTok nggih nonton TikTok sret, nonton maneh. Sempat Pak. Tapi bagaimana kesempatan kita untuk membaca kitabullah ini, pedoman hidup kita ini? Maka mari kita kembalikan Bapak Ibu rahimakumullah. Kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita. Kalau kita ingin anak-anak kita ini menjadi generasi Qurani, maka mari dibiasakan dari kecil
termasuk dari kandungan sudah diniatkan, didoakan agar menjadi anak yang ahli Al-Quran. Cara yang kedua, maka harus di rumah dimanapun diusahakan yang didengarkan, ya, anak itu sibuk dengan Al-Quran, baik membacanya, belajar menulisnya, belajar memahaminya, belajar mengamalkannya, harus sibuk, ya. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat di generasi awal. Dan kalau kita baca hadirin rahimakumullah dalam sirah, itu ternyata bukan hanya orang tua, ada anak muda, ada orang tua, ya, dewasa, ada orang tua. Golongan muda ada, golongan dewasa ada, golongan tua juga ada, lengkap. Tapi semuanya jadi, ya, dididik Rasulullah SAW dengan apa? Al-Quran, ya. Nah, saat ini dengan kecanggihan teknologi ini, yang saya khawatir juga di antara generasi kita, anak-anak kita itu mboten saged nulis Quran lho Pak. Nek jenengan ingkang sepuh-sepuh kan wonten pelajaran Arab Pegon gitu, diajari nulis Arab Pegon, ya. Rata-rata nulis alifi ya wis api gitu, gak pating plocotot nggih ngoten nggih. Nulis ba ya bener dan seterusnya. Tapi coba anak-anak kita sekarang ini yang tidak mengenal pendidikan TPA, TPQ, tidak mengenal pendidikan pondok pesantren, itu rata-rata iki tulisan, jangankan tulisan Arab gitu sakniki dengan kecanggihan teknologi ini, anak-anak kan tidak diajari nulis, tapi diajari apa no sakniki? Notul gitu. Tul notul tok. Notul tok gitu. Sehingga nek jenengan para guru, para pendidik di sekolah nek maca correction sakniki kira-kira seneng ta mboten? Tulisan arek saiki. Waduh, tulisane menceng kabeh ra iso diwaca. Gayahe koyok dokter kabeh gitu. Lah, di antaranya yang harus kita kembalikan hadirin, bagaimana kita bekali anak kita ini dengan kecakapan di bidang membacanya, bisa menulisnya, dan juga bisa menerjemahkan dengan baik serta memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau tanpa itu nggak bisa. Kita mengharapkan muncul generasi Qur'ani sebagaimana para sahabat, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh dulu, sulit, ya. Apalagi bacaan yang kita suguhkan kepada anak-anak kita, generasi kita sekarang bukan Al-Quran. Lingkungan yang ada bukan lingkungan milieu untuk mencintai Al-Quran, membaca, memahami Al-Quran, tapi milieu apa? Main-main dan seterusnya, ya, sulit. Maka jamaah rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran itu adalah sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan oleh umat Islam manakala kita ini betul-betul mau menjadi umat yang utama lagi, umat, ya, wa antumul a'launa, kita menjadi umat yang paling tinggi, ya, harus didasari dengan keimanan dan kita kembali kepada Al-Quran kita agar tidak diobang-abing seperti sekarang, ya. Termasuk yang kita kaji, ayat yang mau kita kaji adalah berkaitan dengan kondisi yang akan datang, yaitu dengan adanya berbagai macam peringatan, ya, acara ritual dari agama saudara-saudara kita yang lain, yang non muslim. Lah niki nek kita, generasi kita ini mboten baca Al-Quran, terbiasa baca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, niku dianggap biasa, Pak. Apalagi sekarang ada
pujian-pujian kepada Yesus dan seterusnya itu dibahasa Arabkan, nggih. Yang terakhir kemarin kan lagu sholawat itu, ya setelah kita lihat ya hampir cengoknya musiknya seperti sholawat, tapi ternyata apa? Itu adalah puji-pujian terhadap keyakinan orang Kristen tentang kelahiran Nabi Isa, kelahiran Yesus. Ya, dalam kaligrafi Arab juga demikian. Ya, sudah di jilbabnya para wanita yang nggak ngerti itu ada ya abana dan seterusnya, itu adalah kalimat-kalimat Kristiani. Hati-hati. Kula nate nggih semerep lare nem nggih niku ndamel kaos, ternyata kaligrafinya bunyi itu. Bunyinya adalah puji-pujian kepada Yesus. Omane ditambah melungker, gambar melungker, ono salib, ono macem. Yang menggambarkan apa? Istilahnya pluralisme. Lah ini sekarang dicekokkan kepada kita, hadirin rahimakumullah, kepada anak-anak kita, generasi kita. Maka mari kita mengkaji bagaimana sebenarnya dalam Al-Quran boleh apa tidak hal seperti itu. Jamaah rahimakumullah, mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam. Ya, surah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, yang diyakini oleh orang Kristiani sebagai Tuhan Ibu. Kan wonten tiga, Tuhan Bapa, Ibu, Anak, makanya disebut Trinitas. Bagaimana dalam pandangan kita agama Islam ini, boleh nggak hal seperti itu? Dan anak-anak kita harus paham betul, jangan sampai karena tren napa malih sakniki kan model niku moderasi agama gitu, mau menyamakan seluruh agama itu setara, sama-sama punya hak, harus dihargai. Kita umat Islam nggak usah diajari seperti itu kan. Kita umat Islam ini sudah menghargai sebenarnya. Tidak ada pernah gangguan umat Islam ini ketika agama lain melakukan ritual ibadahnya, nggak ada. Ya, malah justru kita umat Islam ini manakala melakukan syariat kita banyak sekali yang namanya gangguan dan yang namanya halangan-halangan gitu. Monggo dirasakan sakniki tentunya niki. Ya, dengan kita umat Islam yang tidak menguasai dunia ini, kita kan sekarang dikuyai seperti itu. Ya, kalau pemahaman mereka, ritual mereka minta agar kita ini menghormati lebih dalam, bukan hanya menghormati tapi ikut terlibat di dalamnya. Ya, dan ini mohon maaf, hati-hati, jangan sampai anak-anak kita ini termakan atau masuk dalam situasi seperti ini. Ya, karena kondisi sekarang ini diarahkan ke sana, Pak. Ya, ya nama masjid, tapi nek wayai haliloyan ya ikut, nggak apa-apa. Ya, membacakan sholawat di depan patung Kristen dan seterusnya. Ya, kemarin terakhir Sulawesi itu gitu mengarak patung napa niku, ya diiringi dengan sholat dan seterusnya. Lah ini bagian dari pelemahan akidah umat kita, umat Islam, dan ini harus kita waspadai betul. Jamaah rahimakumullah, ini ayatnya panjang, cuma saya cuplik saja dari ayat ini. Yang perlu saya terangkan pada saat ini adalah ternyata ucapan manusia, perbuatan manusia yang menyekutukan Allah, ya syirik, itu mengakibatkan juga turunnya berbagai macam bencana. Ini yang harus kita waspadai. Lah semakin banyak kesyirikan, semakin banyak penyekutuan Allah, ya Allah dijadikan tandingan-tandingan yang lain, ya maka
kita harus khawatir berbagai macam musibah akan datang. Allah berfirman dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Ya, dan mereka mengatakan sesungguhnya bagi Allah itu seorang anak. Ya, sinten niki? Orang Kristen, orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnu Maryam ibnullah. Orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Uzair itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita baca dalam tarikh itu adalah orang yang soleh, diberi Allah kemuliaan dan kelebihan Uzair ini. Sehingga dengan itu orang Yahudi ya yang tidak mengerti tentang syariat itu, yang senantiasa condong kepada kedoliman itu, menjadikan Uzair ini anak Allah, menganggap anak Allah. Demikian juga orang Nasrani, karena tahu Nabi Isa itu memiliki berbagai macam kelebihan dan mukjizat, ya mereka mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Allah. Padahal sudah kita fahami betul, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Harus kita tanamkan pada anak kita. Ya. Harus betul-betul kita tanamkan ini. Tidak ada bagi Allah itu anak. Allah jangan samakan dengan kita sebagai seorang makhluk. Allah itu khalik, tidak sama dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kejadiannya orang-orang Nasrani, orang Yahudi menjadikan Allah yang Maha Rahman itu anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu wahai manusia telah berbuat, kalian telah mendatangkan sebuah masalah, ya, sebuah perkara idda yang betul-betul mungkar, yang betul-betul keji. Dados Bapak Ibu, nek dhewek niki yakin Allah niku nggak ada anak, nggak ada garwa, niku perkara ingkang paling mungkar, paling keji. Nggih. Ada dosa mungkar, dosa keji, tapi ketika kita ini mempersekutukan Allah, menjadikan Allah sama seperti makhluk, punya anak, punya istri, maka itu adalah kekejian yang luar biasa. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hadda. Hampir-hampir langit-langit itu yatafattarna runtuh, ya pecah, ya, karena ucapan, karena keyakinan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi ini terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan runtuhlah gunung itu hadda, dengan seruntuh-runtuhnya. Dados para hadirin, ya, kalau saja Allah itu tidak Maha Rahman dan membiarkan langitnya, buminya, gunung-gunungnya itu membalas setiap kemungkaran, ya, setiap kemusyrikan yang terjadi di dunia ini, maka yang namanya langit itu akan pecah, gunung-gunung akan juga runtuh, nggih, berturut-turut, nggih. Hadda itu runtuhnya mboten Semeru meledak, setan mana mboten, tapi dor terus menerus, ya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab tafsir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lakinu mautakum syahadatu alla ilaha illallah
talqinkanlah orang yang mati di antara kalian syahadatu alla ilaha illallah dengan kalimat persaksian bahwasanya tiada ilah kecuali Allah. Faman qalaha inda mautihi wajabalahul jannah. Barang siapa yang mengatakan kalimat tauhid itu ketika kematiannya, wajabat lahul jannah, maka diwajibkan bagi dia masuk surga. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faman qalaha fi sihhatihi. Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan atau bersyahadat pada waktu sehatnya? Qala, bersabda Rasulullah, tilka aujab wa aujab, itu malah lebih wajib, lebih wajib. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, sungguh zat yang diriku Muhammad dalam genggamannya, lau ji'a bis samawati wal aradin, seandainya kalimat tauhid la ilaha illallah itu didatangkan langit-langit dan bumi-bumi, wa ma fihinna wa ma bainahunna, dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara langit dan bumi, wa ma tahtahunna, dan apa yang di bawahnya langit dan bumi, fawadu'at fi kaffatil mizan, diletakkan di sebuah neracan di mizan, wa wadu'at syahadatu alla ilaha illallah fil kaffatil ukhra, dan diletakkan kalimat syahadat, ya, bahwasanya tiada ilah kecuali Allah di neraca yang lain, la rajahat bihinna, niscaya kalimat tauhid la ilaha illallah, mentauhidkan Allah itu lebih berat daripada langit-langit, dunia seisinya, dan di antara langit dan dunia dan di bawahnya. Jamaah rahimakumullah, inilah menunjukkan bahwasanya mentauhidkan Allah itu adalah sesuatu yang teramat besar, teramat penting dalam kehidupan umat manusia. Karena dengan kalimat ini manusia itu hidupnya akan bermakna. Lah, sekarang ini kita mau digoyahkan, ya, sholat ya sholat, haji ya haji, ya, tapi kita digoyahkan dari makna la ilaha illallah ini, yang maknanya tidak boleh kita ini menjadikan Allah tandingan-tandingan sekutu, termasuk keyakinan bahwasanya Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki, ya, garwa, ibu, dan seterusnya. Ya, Allah itu dilahirkan maupun melahirkan. Ya, jamaah rahimakumullah, digambarkan dari Ibnu Abbas, ya, menerangkan ayat ini, beliau mengatakan hampir-hampir, ya, gunung, langit dan dunia itu, ya, langitnya terpecah, gunungnya runtuh, buminya merekah gitu, ya, itu seandainya saja diberi Allah izin, maka akan dilakukan oleh langit, bumi dan gunung. Untuk apa? I'dhaman li rabbi wa ijlalan. Jadi Bapak, gunung, langit-langit, bumi ini senantiasa mengagungkan Allah. Ya, mereka senantiasa mengagungkan Allah, ya. Dan gunung-gunung itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antar gunung-gunung itu mereka berkomunikasi, ya.
Di dalam sebuah riwayat dari Aun bin Abdullah mengatakan, innal jabala layunadil jabal bi ismihi, sesungguhnya gunung-gunung itu memanggil gunung yang lain dengan namanya. Ya, nek ten Jawa Tengah niku wonten Gunung Merapi Merbabu, nek ten Jawa Timur niki wonten wonten Semeru, wonten apa malih, Arjuna, Melirang, Kelut gitu. Ke timur sana ada di Banyuwangi ya. Gunung napa niku namine? Wijen, Kawijen. Lah itu sebenarnya mereka berkomunikasi antar gunung satu dengan yang lain dan memanggil dengan namanya. Ya. Maka diteruskan dalam riwayat ini, ya fulan, hal marra bika al-yawm dzikrullah azza wa jalla, wahai gunung, telah gunung antara gunung sing parek niku Gunung Semeru kali Gunung Arjuna nggih. Ya, Gunung Arjuna Semeru, apa awakmu dina iki ya berlalu hari ini dengan kamu memuji Rabbmu ya, bertasbih kepada Rabbmu ya. Fayaqul ya istabsyirun, ya saya juga demikian ya, saya memuji mengesahkan Allah, bertasbih pada Allah. Qala Aun, maka Al-Aun mengatakan, la hiya lil khair asma, kalau gunung itu bisa mendengar nama-nama baik atau panggilan-panggilan baik ya, afayasma'u az-zur wal batin, sudah barang tentu gunung itu juga akan mendengar perkataan jelek dan batil ya. Bapak Ibu, mari kita cerna. Jadi gunung-gunung, semua makhluk yang ada di alam semesta ini mendengar perkataan-perkataan yang baik, mendengar perkataan-perkataan yang mulia. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita sucikan Allah dengan asmanya itu. Lah tembok-tembok niki sedanten ingkang wonten ten mriki dengar, Pak, dengar, mereka merekam ya. Demikian juga seandainya kita berkata yang batil di sini, maka akan direkam, dengar ya. Dan dari ayat ini, seandainya saja Allah itu mengizinkan mereka protes setiap kali manusia ini mempersekutukan Allah, berkata yang batil kepada Allah, termasuk menuduh Allah punya anak, menuduh Allah punya bini dan seterusnya ya, maka langit itu akan runtuh, gunung-gunung akan terus ya mengeluarkan isinya ya. Ini maknanya ya. Jadi kula niku kadang-kadang aneh-aneh wong-wong niku wis ora mari ana gunung berapi letusan ngono. Lah apa kok ya seharusnya kita orang Islam harus yakin, harus kembali kepada aturan kita ya. Kita ke sana dengan banyak memuji Allah, subhanallah, Allahu akbar ya, diucapkan kalimat-kalimat thayyibah di sana sehingga gunung itu merekam dan tenang ya. Bumi ini juga demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika terjadi gempa di zaman Rasulullah dan zaman Umar bin Khattab, maka Rasulullah itu memegang bumi ini ya. Umar bin Khattab juga memegang bumi ini ya, ngelus-ngelus bumi ya. Mboten tambah sing lintu-lintu sing mboten ya. Diucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, kalimat-kalimat yang fajir, jangan sampai. Karena pada hakikatnya semuanya itu merekam. Dan seandainya Allah mengizinkan takadus samawati yatafattarna wa tansyaqul ardu wa takhirul jibala hadda. Ini pembelaan makhluk Allah yang berupa langit, bumi dan gunung atas
ya pelecehan manusia kepada Allah, ya bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Belum lagi pelecehan-pelecehan lain Pak nggih. Di sini hanya menjelaskan itu, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, ya. Rasul menjelaskan sak sabar-sabare menungso enggak bisa melebihi kesabaran Allah. Nggih. Wong sing paling sabar iku lho gak iso melebihi sabare Allah. Ngeten dawuhne. Qala bersabda Rasulullah, la ahad asbaru ala ada sam'ihi minallah ayyusyrika bihi wa yaj'aluhu walad. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah ketika Allah mendengar tuduhan kepada dia bahwasanya Allah memiliki anak. Nggih. Wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum, sedangkan dia Allah dituduh gitu loh. Allah itu menjadikan jasad orang-orang yang menuduh itu sehat. Nggih. Kemudian Allah juga menguatkan mereka. Allah juga memberi rizki mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nek Allah ini mboten sabar. Nggih. Karena tuduhan kesirikan manusia. Wah, dijarno menungso niku kira-kira das pundi saged urip mboten? Nggih mboten saged urip. Yang semuanya ketentuan di tangan Allah, gitu. Ya. Kalau Allah berkehendak, orang-orang yang menjadikan Allah tandingan sekutu itu dibiarkan oleh Allah, ya nggak bisa hidup Pak. Karena kehidupan ini, seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, di tangan Allah. Tapi lihat, Allah meskipun dituduh seperti itu, Allah masih memberi rizki, Allah masih menyehatkan badan mereka, ya. Kadang-kadang rizki mereka, harta mereka tambah lebih, nggih. Itu saking sabarnya Allah. Di dalam kitab Sahihain, di lafaz yang lain, innahum yaj'alu lahu walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, sesungguhnya mereka orang-orang yang mensekutukan Allah itu menjadikan bagi Allah anak, sedangkan Allah itu memberi rizki mereka, menyehatkan badan mereka. Ya. Nah, kira-kira nek dewek menungso, ketika kita dituduh anak buah kita, iso koyo mboten saged, wis singkir wis. Wong gak ndukung nduk nggone pemilihan ae wae, gele nduk pojokan, ya, pindah. Asale parek omah, tugas nduk SMP Sugiyo. Boleh gak ndukung aku wingi ndukung rival, gele nggone bluluk Sukorami kono, cek kapok. Niku menungso, nggih, menungso. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat sabar, ya. Tapi hati-hati. Ya, ketika kita berbuat ingkar, berbuat salah, terus kok tambah diberi nikmat, itu namanya ulu. Bahasa Arab ini pun istidraj. Nanti totalannya langsung di hadapan Allah, tambah berat. Bapak Ibu, andai kata kita ini bukan umat Rasulullah, maka mungkin kita sudah habis, ya, dengan kedoliman yang ada ini, ya, dolim kepada Allah. Semakin banyak orang yang mempersekutukan Allah, semakin banyak orang yang melecehkan Allah, gitu. Kata tambah kata niki, tambah kata nggih, ya, sing gawe guyon Allah digawe guyon. Normal hukum-hukum Allah dilecehkan macam-macam, ya. Seandainya Allah nggak sabar dan menurunkan adab sebagaimana ketentuan umat-umat terdahulu, maka dalam tafsir itu lahalakat, umat Rasul ini akan habis, ya. Kita cuma dapat doa dari apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah.
agar umatnya tidak dihancurkan seperti umat-umat terdahulu ketika melakukan kesalahan. Makanya niku wonten wa ya'fu an katsir, Allah lebih banyak memaafkan. Kan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 kan ngoten, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kamu wahai manusia itu akibat dari ulahmu, tanganmu, perbuatanmu. Wa ya'fu an katsir, akan tapi Allah lebih banyak memaafkan. Nah hadirin, ada dua keuntungan dimaafkan Allah itu agar segera kita kembali dan bertobat pada Allah. Kalau tidak sadar ya ada bahaya yang lebih besar, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Maka jamaah, mari kita kembali kepada Al-Qur'an, kita bentengi anak kita. Nggih, karena sekarang banyak dibuat nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, apalagi ten Cianjur itu ya, yang kabar viral itu kan seperti itu. Memang misi kristenisasi ya, pendangkalan akidah umat ini ketika terjadi berbagai macam musibah itu sangat masif, Pak. Dan itu mereka mencari momen seperti itu. Maka alhamdulillah hadirlah Muhammadiyah, kita di Muhammadiyah ini hadir ya dengan lazismu dan MD MC napa itu Pak Ji, MD MCC nggih ya, yang tanggap darurat terhadap gempa-gempa itu ya nggih. Lah nek jenengan gak ada uang dititipkan ke sana, lah dalam rangka untuk itu juga ya. Alhamdulillah ya, ada kawan-kawan saya dari Solo, dari Pondok Dulu, ini sekarang juga sudah bangun musola membentengi, Pak. Di sana ada satu desa yang hancur semua termasuk musolanya. Alhamdulillah kami alumni yang sama pondok itu menghimpun dana, kemudian kita kirim, di sana dibangunkan musola, termasuk buat santunan ya, pakaian dan seterusnya. Lah Muhammadiyah juga sudah bergerak ke sana. Maka hadirin rahimakumullah, membentengi akidah umat ini penting, dan terlebih lagi ketika ada bencana-bencana itu harus waktunya panjang gitu. Karena yang terjadi di Sulawesi kemarin itu, setelah tanggap darurat kita tinggal, ternyata apa? Para misionaris datang ya, dan mengkaburkan akidah mereka sehingga mereka masuk agama yang lain. Kan sayang, Pak, iman nggih. Perlu kita selamatkan saudara-saudara kita ya, termasuk ketika masa seperti ini. Mari kita bersama-sama saling membantu, dan kita yang dalam keadaan tenang ini, mari kita bentengi anak kita, diri kita. Jangan sampai ya meyakini akidah yang salah, yang batil, yang sekarang digembor-gemborkan dengan istilah moderasi agama. Kalau moderasi agama itu menghormati agama Islam, silakan laksanakan Islam dengan seutuhnya. Kristen silakan, tidak ada yang mengganggu, saya setuju, Pak. Tapi kan kebalik sekarang ini kan, umat Islam kita ini disuruh mengakui dan disuruh ikut ritual-ritual mereka yang bertentangan dengan akidah kita. Nah ini yang harus kita tolak. Kalau menghormati dalam tataran keduniaan, oke, mari sama-sama. Karena apalagi sama anak bangsa Indonesia, kita hormati. Ada tetangga kita yang non muslim, kita bantu kalau ketika mereka kesusahan nggih. Apalagi kalau hanya beda paham, beda organisasi. Insyaallah sudah paham Muhammadiyah. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita berusaha untuk menjaga diri kita, anak kita, keluarga kita dari hal-hal yang membuat sakit Allah ya, membuat marah makhluk Allah yang lain dengan adanya berbagai macam kezaliman dan kata-kata ataupun perbuatan dosa manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kita, keluarga kita, senantiasa istiqomah di dalam mentauhidkan Allah,
senantiasa istiqomah di dalam memeluk agama Islam, senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayat. Karena dengan itulah seluruh amal ibadah kita bernilai di hadapan Allah. Dengan itulah kita membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minal muwahhidin. Allahumma ij'alna minal muwahhidin. Allahumma ij'alna minal muwahhidin. Allahumma khtim kalimatana bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamata ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.